Itu dipikirkan bersama. Inilah roadshow Tolong nanti cepat menjawab ya. untuk desa wisata. Kenapa? Yang mana pada kesempatan ini hadir juga dari Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Pak Barudin. Dan juga ini dari atau leadernya yang menyampaikan materi. Yang maksudnya saya datang ke sini, saya memberikan gambaran kepada jenengan bahwa wisata tidak akan hancur, wisata tidak akan katakanlah hilang kecuali kiamat. Berapa salah? Iya kan? Kalau corona dampak seluruhan. Kita jangan bicara corona lah, closing aja corona. Kita bicara ke depan. 10 tahun yang akan datang, kalau ini terwujud, anak cucu jenengan luar biasa. Sekarang akan terkenal. Satu, saya nggak akan sombong. Saya Humas Kalpataran, Gabungan Terpelajar Nusantara. Saya share hari ini, mereka akan bertanya, kapan bisa petik buah durian? Rumahku dekat kok, buktikan omongan saya. Saya orang biro, saya coba datang. Beda dengan orang yang duduk di sana. Dia HPI, dia nggak bisa jual, dia hanya membawa. Karena beda himpunan pariwisata Indonesia. Kalau biro perjalanan adalah yang membuat paket wisata. Beda, lebih bagus saya daripada dia. Dia nggak punya duit, saya punya duit. Saya nggak pakai dia nggak apa-apa, saya punya duit lah. Itu orang-orang di sini nggak punya duit semua, nggak punya duit saya. Karena saya orang biro, seragam boleh sama. Sorry Pak Barudin. Maksudnya itu. Oh maaf salah. Foto rumah apa salah? Boleh. Oke, lanjut ya. Tadi saya bicara kembali ke akses jalan. Itu penting. Pak Sita tadi. Namanya udah luar biasa. Masa masih pelit masalah jalan. Itu anugerah Allah yang luar biasa. Safillah ya, luar biasa. Nanti tolong setelah ini ya Pak Lurah, monggo silakan. Bapak, insya Allah saya doakan dengan ke depan 5 hektar itu tidak sedikit Bapak Ibu sekalian, luas. Saya ingin katakan sedikit ke jenengan. Mohon maaf Mas, saya bayangin dong. Peta. Sekarang yang pertama, bibit bisa dijual. Saya akan bikin ini bisa dulu menjadi studi. Maksudnya wisata ini juga wisata di Alas Malang bisa menjadi bukan petik durian aja, tapi orang-orang pertanian datang ke Alas Malang untuk studi banding. Itu edukasi. Apa yang saya ini debatnya gitu loh. Jadi jangan hanya petik apel aja, tapi ada satu yang tadi saya ngomong. Mas tolong dibayar. Akses jalan. HPI kan dibayar sama saya, kalau biro kakaknya orang. Oke siap. Yang pertama, Anda itu jangan memiliki satu hal. Kalau saya tidak ngerti cara menanam durian, tapi ini akses. Begitu ada Alas Malang dengan petik durian, Anda siapkan durian dulu. Pohon yang kecil-kecil itu, ya kan? Daerah terdepan. Begitu masuk, tawarkan. Itu sudah duit. Daripada dibikin jalan kayak gini-gini yang terjadi ya sepanjang jalan, belum tentu akan laku cepat kan? Benar masalah. Tapi kalau sudah lelah untuk itu, insya Allah nggak pakai tahun-tahunan lah akan mendapatkan pendapatan. Nanti saya share semuanya, jangan khawatir. Saya akan mengatakan ke jenengan. Asal tahu kalau pas musim panen durian, Jalan Guru Mulia nomor 9 Kakadio. Itu tadi ya masalah akses jalan. Ikhlas Pak? Sebenarnya ujungnya di sini nih. Mohon maaf Pak, ujungnya di sini nih. Kalau ini masih perlu baik, orang senang ngomong. Tapi kalau sudah setuju berarti sudah. Wis. Itu tujuan utamanya di situ.
Pak Barudin ngobrol nanti mancot kayak sini, kalau dia belum bisa membuka, nggak mungkin. Jangan pulang aja. Belum dikasih makan kan? Pulang saja. Percuma ada roadshow kalau tidak ada sadar wisata. Kesadaran itu datangnya dari jenengan semua kok. Saya datang ke sini hanya memberitahu ini kepada jenengan. Bisakah mengembangkan sektor pariwisata dengan petik durian? Saya katakan 99,99% bisa. Kenapa? Orang suka durian. Yang suka durian ada orang kaya bukan orang miskin loh. Iya. Aku sering orang Wahyu di Lomboni. Iya mas. Dia motong mas ya. 500.000 bayar. Parkir montong-montong. Montong di situ. Ini yang kita akan bidik ini. Sasaran utamanya bidik ini orang-orang yang punya duit datang ke Alas Malang. Family, keluarga dan sebagainya. Nanti kalau itu nanti saya akan datang lagi ke Alas Malang. Ya. Dan tadi akses jalan sudah. Terus setelah akses jalan terpenuhi, tinggal ada jalan salin antara sini yang kadang-kadang setelah ada akses jalan pasti pada rebutan lahan. Leres apa boten? Ayo dengarku, aku sekali jalan kok. Nah. Enggak. Maksud saya gimana sih? Biar nanti pihak kelurahan akan membagi petak-petak masing-masing. Nanti jadi kayak sisir di Bali ada namanya Banjar. Ya. Banjar tahu Banjar? Itu suatu kampung yang dikuasai oleh orang-orang kampung itu sendiri. Saya ingin Alas Malang yang dikuasai oleh orang-orang yang datang di luar ini. Jangan sampai ada orang lain punya duit masuk ke Alas Malang. Ini yang akan menghancurkan perekonomian jenengan. Paham ya? Ini maksud saya ya. Jadi anggap aja sistem Banjar di Bali egois, tapi demi semuanya. Itu yang saya inginkan. Agak sedikit punya tantangan ke depan. Itu yang tadi fasilitasnya sudah, masalah bibit sudah, terus jalan sudah, terus saya akan kopas seperti tadi. Karena akses saya mau tanya dulu nih, kalau Pak Farudin ini kan tadi bicaranya ditutup ya mas? Masih dibuka. Justru Pak Camat. Ya. Ini kan Pak Farudin skala kok ya, urung dibicarakan. Nah di sini soalnya kan dulu ya tadi ya. MCK-nya di mana sih? Kan belum ya Pak Farudin? Ya. Justru Pak Farudin saya nambahin sih. Nanti bila mana ini sudah ter-ACC dengan akses jalan sudah masuk, berarti jenengan siapkan itu yang paling utama tadi, MCK. Ya. Karena yang ini kalau sudah Alas Malang terkenal, saya takutnya nanti 5 bis datang dari mana, uput-uput sudah datang ke Alas Malang. Harus sudah menyiapkan di situ. MCK-nya harus banyak untuk transit. Ya. Terus rumah makan ini juga perlu harus dipikirkan. Jadi ini banyak budi-budi yang masuk ke kantong-kantong jenengan kalau jenengan sudah tahu tentang wisata yang sebenarnya. Bisa bikin rumah makan. Ya, harus sudah terkenal. Insya Allah gampang lah Pak Bu untuk mendatangkan duit. Gitu. Terus tadi MCK saya hanya memberikan ini aja garis besarnya aja tadi, garis besarnya saya berikan poin-poinnya tadi. Ini apa maksudnya mas? Cenderamata. Nah, cenderamata. Pusat oleh-oleh otomatis udah ininya ya, udah petik duriannya. Cenderamata apa ini yang bisa dijual? Gantungan gambar durian. Kan bisa. Kalau dibalik kunci titik, gambar titik, orang saru aja ngomong saru. Karena orang wisata harus STMJ. Tahu STMJ? Sholat terus masih jalan. Iya. Jadi di situ nanti kita jual gantungan kunci yang bergambar, jangan gambar titik, mau ada kalau musim kafe kan gitu ya. Gambar durian.
Ini nilai poin sing wahyune mikirnya orang bisa graji gambar duren kan dapat duit, benar apa salah? Duit duren sing wis tua tegor buat gantungan kunci. Banyak hal Bapak Ibu sekalian yang saya hormati di ruangan ini untuk mendatangkan uang. Banyak, asal ada kemauan, ada keseriusan, aja mencela-mencela ditemu langsung nenek baru bubar utaknya. Jangan saya mau. Kalau sudah di ruangan ini sudah mendatangkan saya dan dari dinas, yuk semangat mulai kapan? Share monitor terus. Itu. Jadi datang dengan ruangan ini kita harus bersemangat nih. Ke depan mau apa? 10 tahun yang akan datang mau apa sekarang? Sekarang sudah mulai lah. Kunci ini sudah dibuka Bapak Ibu sekalian. Tinggal mengisilah di dalam ruangan itu sendiri. Jadi sama. Dah. Wis setengah jam, ada pertanyaan enggak? Monggo. Serius banget lah. Yuk, monggo. Takon sing paling angel jawab. Sing ora duit aja takon. Silakan. Jangan ragu kalau ada unek-unek disampaikan langsung berkaitan apa yang disampaikan oleh Pak Kardio. Monggo. Berkaitan dengan wisata, berkaitan dengan petik durian. Monggo, silakan. Ada? Ayo. Apa Mbak? Ada? Saya mau tanya dari sini aja dulu. Kamu nggak perlu tanya berdua ini. Dari sini ruang sini satu. Monggo sini. Monggo Mas. Apa Mas? Pak Cipto mungkin atau dari Karang Taruna? Karang Taruna, mana ada Karang Taruna? Wadah. Yang Karang Taruna mana? Oh ya, monggo Mas. Maju sini Mas. Maju aja Mas. Supaya kelihatan. Biar masalahnya di video juga sama Pak Camat biar masuk stasiun televisi ya. Iya. Mas maju sini aja. Takkan jadi. Berdiri Mas, maju. Ya. Saya juga non saya ketua Karang Taruna di desa saya. Tapi sampai hari ini tidak mau dilantik. Ini sudah ada bendera merah putih, berarti Anda harus berani Mas. Iya, monggo bertanya. Dari sebelah utara Mas, dari sana. Ya, madepnya ke sana. Iya, wis. Nah, wis keren. Monggo. Sing serius kapan Mas? Iya, mungkin dari saya pribadi ya, sebagai orang awam di bidang pariwisata, saya mungkin menanyakan seberapa besarkah ya ibaratnya kalau kita mempunyai aset wisata di desa kita, seberapa besarkah potensinya untuk bisa maju atau untuk bisa menyaingi desa-desa yang lain atau bahkan bisa melebihi wisata-wisata yang sudah ada. Oke. Pertanyaan cerdas. Cerdas ini apa? Namanya siapa Mas? Nama saya Saryo. Saryo. Ya, oke. Pertanyaan cerdas, tapi cukup sedikit buat saya. Bisakah Alas Malang itu bersaing dengan objek wisata? Saya katakan 1000% bisa. Kenapa saya mengatakan bisa? Yang pertama Mas, durian itu semua orang suka. Yang tidak suka itu yang orang darah tinggi, ya kan? Pertama itu. Terus bagaimana bisa mengembangkan desa wisata? Kita banyak kok sistem marketing nanti Mas. Kalau itu nanti skalanya nanti lagi Mas. Bagaimana bisa mengembangkan? Ini saya datang ke sini hanya memberikan semacam sugesti dulu. Bagaimana sistem marketing dan sistem pemasaran nanti. Nanti saya akan kembangkan lagi Mas. Akan bertahap Mas. Ya. Terus bagaimana? Bisakah menyaingi dalam arti jenengan? Bisa nggak? Saya tanya dulu. Secara keyakinan dulu. Iya, personality dulu. Karena jangan bertanya secara pribadi. Mas Saryono yakin? Terima kasih. Tapi mata Anda masih kurang yakin. Karena Anda belum mengerti tentang wisata yang sebenarnya. Cuma karena kok jadi mata ya gitu ya. Gini Mas Aryono, wisata itu tidak instan, tidak 1 tahun, 2 tahun itu enggak. Harus punya kesadaran yang tinggi.
Setelah ini pintu dibuka, jenengan sudah mulai koordinasi antara Karang Taruna, pihak desa dan masyarakat sekitar. Yuk kembangkan Alas Malang untuk bisa menjadi objek wisata petik durian yang lebih dari yang lain. Karena durian itu hanya saingannya jenengan hanya ada di daerah Sukabumi kalau tidak salah, Wonosobo. Tapi kan Wonosobo akses jalannya agak sulit. Kalau kita akses jalannya mudah, karena saya tahu berapa tol akan dari Jakarta langsung ke Jogja. Ini sudah nanti bisa mengembangkan desa Alas Malang. Terus bagaimana? Saya bocorkan sedikit ya Mas ya. Sistem pemasarannya gampang Mas. Kita bisa lewat IG, kita lewat Facebook, kita lewat face to face dengan orang lain. Sistem marketnya nanti diajarin di saat kita sudah membentuk itu sudah lahan sudah kita bebaskan, sudah ada itu baru kita bikin sistem market yang baik dan sebagainya. Bisa Mas Reno? Saya katakan bisa. Jangan khawatir. Kalau nggak bisa kamu datang ke rumah saya. Ya, bisa Mas, bisa. Yang lain, Bapak? Ya, siap Pak. Maju Pak. Saya tambahin lagi Pak Mas Reno ya Mas. Gini Mas. Salah satu contoh objek wisata sebentar. Salah satu contoh objek wisata yang tadinya satu wisata di Malang yang namanya Agrokusuma Petik Apel, ya. Terus ada pengembangan lagi sekarang di sana yang mengelola petik apel adalah KUD, Koperasi Unit Desa. Jadi mereka beli lahan dari petani untuk dijual. Tapi di sini jangan. Saya kepengen dikuasai lah orang-orang Alas Malang itu sendiri. Gitu loh Mas saya itu. Bisa Mas, jangan khawatir Mas. Optimis saja, kita bisa berkembang. Butuh waktu, bukan 1-2 hari, ya. Butuh waktu setelah pembebasan baru pemimpin dan sebagainya. Insya Allah bisa Mas. Insya Allah kalau saya umur panjang, saya akan dampingi lah. Kurang tahu sini hanya 10 menit, 20 menit Mas. Saya dampingi terus Mas. Karena saya punya anak-anak banyak, saya punya relasi banyak yang senang dengan durian. Itu tadi Biro Perjalanan Wisata. Itu nanti kita akan datangkan. Insya Allah nanti di tahun 2021 kami akan mengadakan PB Mas Travel Watch. PB Mas Travel Watch itu kami mendatangkan kurang lebih hampir 250 owner Biro Perjalanan seluruh Indonesia. Saya coba nanti masukkan Alas Malang untuk menjadi destinasi objek wisata baru di Kabupaten Banyumas. Bisa bersaing dengan yang lain? Bisa. Yang depan ini ketua Mas, jangan khawatir. Oke? Jadi nanti akan saya bikin schedule, jadwal, bikin destinasi objek wisata Alas Malang Petik. Ada Cikakaknya? Ada, Ketek. Banyak hal. Ketek. Ya, bisa Mas. Iya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin kami tanyakan adalah gini, ketika Bapak Ibu kesini, kemudian melihat desa Alas Malang menjadi salah satu tujuan desa wisata. Yang kami inginkan adalah ketika panjenengan rawuh kesini, gambaran atau impian atau desain yang panjenengan sudah gambarkan ketika ke desa kami. Misalkan gini, di Bogor nanti pohonnya, kebunnya di sana. Kemudian fasilitas tadi di sebelah mana, monggo lah, sehingga kami ketika membayangkan menjadi sesuatu yang nyata, sehingga kami bisa memben ngarep kayak kae, seperti itu maksud saya. Yang kemudian yang kedua adalah desa kami untuk ukuran buah memang belum, karena prioritas kami kebanyakan adalah di bibit. Bagaimana solusinya? Karena ternyata ketika orang menjual buah dengan menjual bibit itu penghasilannya lebih banyak bibit daripada buah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya kontribusi atau manfaat lebih desa wisata untuk dunia pendidikan, karena kami ada SD, ada MTS, itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Buronia. Ini pertanyaan kelihatan sekali orang pintar, tertata, rapi, menohok. Ya, menohok. Yang pertama, masalah ini grafik ya, yang tadi yang pertama ya. Petanya kayak apa sih?
Karena wong nyotokannya harus dibisiki dalannya ruangannya sih bisa apa-apa Bu. Nanti setelah ruangan ini selesai, jalan sudah, saya dengan beliau-beliau yang baju biru dengan dari dinas nanti bisa memetakan gambar desainnya kayak apa, biar nanti dengan punya greget. Maksudnya kan seperti itu. Jadi kami datang ke sini tujuan utamanya ingin memberikan semacam ilusi dulu, gambaran tentang objek wisata petik pertanian, bukan yang tadi yang diceritakan di papan tulis itu enggak, tapi pertanian bagaimana mengembangkannya, dan nanti desainnya kita kembangkan setelah lahan itu betul-betul sukses. Baru kita tahu Mas. Kalau nanti Pak Barudin kasih desainnya, akses yang lain-lainnya belum terpenuhi, ya percuma. Yang paling utama desa sudah menyediakan lahan, akses jalannya belum, akses jalannya sudah ada, nanti baru kita buat beliau paling pintar tentang tata kelola. Nanti saya memasarkannya seperti itu. Yang kedua tadi apa Mbak? Kedua? Nah, saya pernah ngobrol sama beliau di Dominik kalau tidak salah ya. Saya pernah ngobrol. Saya kepengen ini sudah tanggung pada waktu itu dari dinas pariwisata apa semacam desa wisata ya, yang di Dominik. Saya kepengen desa Malang jangan musiman duriannya. Coba kita datangkan nanti kan step by step ada ahli pertanian tentang durian. Mungkin nanti akan pengembangan jangan musim durian baru petik gitu. Jadi to be continue bisa Mas. Kita nanti studi banding yang di daerah Bogor Mas, aku lupa itu Mas. Kebetulan kami sudah kerjasama dengan UNSUR sejak 2013 tentang pembuangan durian di luar musim. Nah, ini dicatat. Orang Pulau Boni, ilang KTP jalur. Gampang Mbak, mau dewek kabeh. Mulai gawe kabeh kan tinggal dirembuk. Setelah kumpulan di sini kan maksudnya seperti itu ya Mas ya. Dirembuk, ayo si enak gitu loh maksudnya. Yang ketiga, edukasi ya untuk pendidikan. Setuju banget Mbak. Setuju banget. Saya tadi udah sedikit nyuplik ya. Jadi nanti bisa mendatangkan untuk katakanlah studi banding untuk pendidikan anak SD, SMP, SMA. Ini nanti gimana caranya, mekanismenya nanti Pak. Itu kembali kepada sistem pemasaran. Arti bayar apa orang menggunakan dan sebagainya. Nanti kan ada saksi-saksinya sendiri Pak. Insya Allah saya bantulah masalah itu. Dan ke depan untuk Aras Malang kalau kita sudah dalam satu suara ini oke, tinggal lah Mas jalan. Saya Pak Barudin masuk bikin dari belakang kok. Tidak lepas bicara di sini hanya teori. Saya nggak suka teori. Saya sukanya nyata, fakta, dan menghasilkan. Kalau saya bicara di sini hanya teori, dosa melas awakmu dengan teka ngomong teori. Saya pengen betul-betul Alas Malang terkenal seperti itu. Mas Sobirin, Mas Sobirin betul ya? Oh Sobirin, Sobirin ya. Iya. Nanti dia akan membahas lagi, begitu. Terus yang terakhir tadi sudah ya? Kali ini sini belum? Monggo. Sarep ayo maju di depan kan di depan biar kelihatan di Ini Pak Samad lahir ternyata. biar kelihatan dari dunia nasional internasional. Rambutnya si ajek ya. Ya, sudah saya bilang. Siap. Jadi mohon maaf Pak, di sini saya sebagai apa istilahnya di sini mengikuti show. Mungkin untuk pariwisata saya mau Pak, karena saya di sini saya pribadi hanya sebagai penikmat Pak untuk sementara ini. Nah, dalam di desa ini yang impiannya dan harapannya dan motivator yang Bapak tadi apa istilahnya apa istilahnya itu mimpi-mimpi yang kita nikmati dari tadi ya Pak ya, mimpi-mimpi dan harapannya. Mungkin saya dari beda dengan Bu Ronia, saya menarik ke yang paling apa ya, paling nol ya, paling nol itu di sini berkaitan saya sebagai penikmat dari tadinya. Mungkin kalau kita menjadikan Desa Malang menjadi desa wisata, kira-kira tahapan yang pertama mungkin niat ya Pak ya dari kami. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin
di sini kita itu sebagai warga desa Alas Malang itu kira-kira tahapannya apa lagi Pak? Kan di sini kita baru mulai Pak. Karena saya sendiri pribadi itu nol Pak. Tahapan yang pertama itu mungkin niat, terus yang kedua mungkin seperti Pak yang sebelah saya itu kan yang punya lahan 10 hektar kurang Pak gitu. Nah itu kira-kira selesainya itu bagaimana? Terus yang jelas itu tahapan-tahapan untuk mencapai impian-impian yang panjenengan tadi diceritakan seperti itu. Mungkin itu sementara. Terus ada lagi Pak yang penting lagi. Bagaimana kita membuang rasa egois Pak? Itu menurut saya psikis sih Pak ini Pak rasanya Pak. Ini kira-kira ada mungkin resep-resep atau racikan-racikan dari Bapak mohon maaf, dari Mas berarti ya. Dari Mas. Ya, Mas. Kira-kira itu bagaimana Pak? Mungkin sedikit edukasi dari panjenengan yang kita harapkan. Mungkin sementara itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Tadi sudah diawali, kalau saya lihat kan begitu saya masuk ke ruangan ini sudah hadir banyak, berarti sudah ada motivasi, niat. Cuma arti kuburan barang apa kan urung ke arah situ ya tadi ya Mas ya. Cuma niat, ada undangan, sudah datang itu sudah luar biasa Mas. Tapi kalau datang dalam ruangan ini hanya 10, itu bukan suatu yang akan terjadi Mas. Tapi kalau sudah datang segini, berarti niat untuk berkembang, niat untuk maju, itu yang paling utama. Terus yang kedua, ini bukan mimpi Mas kalau saya Mas. Sampai nyangka loh Mas, kalau mimpi bangun tidur tidak Mas. Iya kan kalau mimpi. Tapi kalau nyata, ayo bergotong royong lah. Buang ego masing-masing tadi. Betul Mas. Suatu objek wisata atau suatu perbuatan apapun kalau masih ada rasa ego, nggak mungkin akan berkembang. Aku urus ego, jangan. Ini buat anak cucu kita, prinsipnya di situ. Kalau sudah prinsip untuk anak cucu kita, ego kita akan dibuang jauh-jauh. Kita sih berapa umur kita? Paling pokoknya baru 20 tahun, bisa makan durian. Kan seperti itu. Tapi yang lain-lainnya kan masih dan masih. Dan sampai 10 tahun yang ke depan, Alas Malang sudah terkenal Mas. Itu bukan mimpi Mas. Terus yang tahap kedua, setelah ini mohon dari pihak kelurahan, ya juga jangan teori. Pihak pengagas juga jangan teori. Kumpulkan lagi tanpa ada kami-kami ini. Kami-kami hanya memberikan semacam sugesti tentang wisata. Tinggal jenengan kumpulkan lagi kesadaran untuk membuka yang lain itu. Jangan ada datang dengan kami ini nanti. Rapat lagi tahap yang pertama ya, yang kedua seperti ini, monggo. Nanti kalau deadlock baru Pak Barudin diundang, saya diundang, atau Pak Aro Mas yang paling kadang diundang, enak. Kan kayak gitu. Jadi setelah ini selesai nanti Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dalam ruangan ini, monggo ego kita buang jauh-jauh. Rapat ini selesai sampai jam berapa? Jam 5 sore. Besok pagi libur, ketemuan lagi, bahas yang lebih matang Mas. Tadi dari pertanian sudah dosen Kunjun ini loh ya, udah siap. Berarti ini jelas punya tinggal lagi. Kunci pertama sudah dibuka, tinggal kunci kedua dibuka lagi. Kunci ketiga baru kemakmuran. Pasal 33 tadi yang disebutkan. Monggo lah, yuk kita majukan wisata di Alas Malang yang lebih bagus. Mumpung saya masih ada suara di mana-mana, Pak Barudin masih di dinas, ya. Justru jadi senang loh, ada dinas mau rawuh di sini. 8 tahun Mas, saya di pariwisata. Mantan pernah dinas. Mantan kapite ya nang kene. Ini saya sudah ngomong benar. Kenapa? Saya baru di domain saya katakan salut saya luar biasa. Inilah yang Banyumas akan berkembang. Kalau punya jiwa kepala desa seperti ini, bantuan masuk untuk desa semua, desa-desa ini berkembang. Jangan yang sudah jadi dikembangkan, percuma. Saran saya kepada pihak pemerintah daerah, mohon kebijakan untuk wisata, destinasi wisata yang baru, kasihlah kucuran dana.
ini nanti Mas bisa bikin proposal Mas ke pemerintah daerah Mas, minta kucuran dana untuk pengembangan, bisa-bisa saja, kenapa tidak? Apalagi nanti kalau menjelang pemilihan ya, itu Mas dimanfaatkan Mas. Tenang saja, rasa khawatir. Ada Pak Camat, monggo lah. Sekarang sudah ada sedikit secerah harapan ya, Pak Camat Rawu, Dinas Rawu, tinggal jenengan aja di belakang layar, nanti bukan lagi jalan yang terbaik. Ego buang jauh-jauh. Jangan sampai gini lah, dalam hati jenengan gini Mas. Saya tertarik dengan bahasanya Mas itu tadi, Sarit. Bagaimana sih buang ego? Pikiran satu Mas. Kita sama-sama dari nol. Sudah dari nol. Buang kekayaan jenengan semua. Buang status jenengan semua. Ini kadang-kadang yang menjadi permasalahan egonya adalah karena status. Ini yang tidak akan berkembang. Buang jauh-jauh. Aku sih ketua Karang Taruna, aku sih lah kiye. Buang jauh-jauh. Kembangkan Alas Malang dengan alasan saya orang Alas Malang. Satu kalimat, saya orang Alas Malang. Jangan saya ketua remaja. Jangan saya sebagai Pak Lurah. Jangan. Pak Lurah adalah label-label. Orangnya tetap orang Alas Malang kan? Iya kan? Jadi pikiran kita adalah saya ingin membanggakan Alas Malang karena saya adalah orang Alas Malang. Jangan saya adalah saya. Dan saya punya 20 hektar. Saya punya ini. Nanti kita bicara kesana-sananya nanti. Kita bicara Bengkok ada 5 hektar dikembangkan atas nama Alas Malang. Bukan atas nama A, B, C, D, E, F, G. Hasilnya untuk siapa? Alas Malang pada umumnya. Nah seperti itu. Itu yang saya inginkan ke jenengan semua. Itulah ego, status, jabatan, apapun bentuknya. Kalau ingin membalas atau pariwisata, ya itu tadi saya ngomong. Ayo bersama-sama. Yuk, saya akan dukung dari belakang. Semua yang hadir di depan ini, yang pakai baju biru, masih muda-muda, belum tersentuh apa dari dia sudah tua. Yang di sini lebih tua. Ini yang akan menjadi, ini nantinya akan mendampingi jenengan semua. Kalau ini baju ini nggak masuk daftar Mas, yang biru-biru tuh. Ini relawan ini hanya datang, hanya mencuplik. Ini rahasia juga ini. Karena dia punya citakan, dia menyuplik, tapi nggak apa-apa karena sama-sama wilayah Kabupaten Banyumas dan ingin berkembang. Beda destinasi objek wisatanya. Kalau jenengan petik apel, petik durian. Kalau ini adalah bagaimana melihat budaya tentang Masjid Saka Tunggal, tentang ateknya dan sebagainya. Itu aja, beda. Ya, makanya saringlah kita monggo. Jadi ego kita buang jauh-jauh. Baju kita satu, Alas Malang. Bukan ada batik, bukan ada baju biru, tidak. Ada Alas Malang. Tapi jangan belanja nanti saya Alas Malang. Nah, maksud saya kita bersatu demi Alas Malang. Mungkin seperti itu Mas. Ya. Jadi saya insya Allah anytime nomor saya bisa dihubungi di 081 328 091 221. Terima kasih. Wabillahi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi dari Biro Perjalanan. Yang memberikan motivasi untuk kita semuanya, wabil khusus warga desa Alas Malang. Ini luar biasa. Semoga sukses, berkembang dan tercapai untuk wisata desa Agung, desa Alas Malang, Kecamatan Kemeranjen. Thank you semuanya, makasih. Gaspol. Biro Perjalanan